saya akan memberikan pemaparan tentang modul kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu mungkin ada yang sedikit mungkin ada salah paham ya. Ini bukan pelajaran tentang kisah para rasul, tapi tentang kehidupan Rasul Paulus. Jadi bukan KRP, tapi bukan KPR, tapi KRP. Jadi ini bukan kelas bedah kitab ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mempelajari kelas kehidupan, kita akan belajar tentang kehidupan Rasul Paulus secara khusus gitu ya. Jadi kita akan belajar dengan modul. Jadi modul tentang kehidupan Rasul Paulus nanti akan dibagikan kepada saudara. Saudara akan mempelajari modul itu. Lalu kita mulai besok akan mulai dengan diskusi, mendiskusikan isi yang ada di modul dan pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini yang akan kita pelajari kehidupan Rasul Paulus. Jadi singkatannya KRP ya Bapak Ibu, bukan KPR tapi KRP. Ya, supaya Bapak Ibu jelas. Ya, kemudian berikutnya ini adalah agenda yang akan kita lakukan bersama untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Ada 5 pelajaran, setiap modul MLC ada 5 pelajaran, karena kita akan mendiskusikannya selama 5 hari. Setiap hari kita akan mempelajari 1 pelajaran, ya. Jadi kita akan mempelajari 5 pelajaran. Yang pertama adalah latar belakang Rasul Paulus. Jadi ini latar belakang kehidupan Rasul Paulus dan juga pertobatan Rasul Paulus. Kemudian perjalanan misi, karena Paulus melakukan 3 kali perjalanan misi yang sangat luar biasa. Kita akan mempelajarinya pelajaran misi 1, 2, dan 3. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang kelima adalah akhir hidup Paulus. Jadi kita akan mempelajari Paulus dari lahir sampai mati, gitu ya. Dan fokus kepada 3 perjalanan misi dia. Oke, yang pertama ya. Latar belakang Paulus. Kita akan lakukan ini dengan cepat ya Bapak Ibu karena kalau bisa kita masih ada waktu untuk berkenalan di breakout rooms. Jadi saya akan lakukan dengan cepat. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, pemaparan materi ini bukan satu-satunya yang Bapak Ibu harus lakukan untuk bisa berdiskusi. Ini hanya salah satu. Setelah Bapak Ibu mendengarkan materi, Bapak Ibu harus membaca modul. Modul 5 pelajaran, dari pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Baca dengan cepat sebelum nanti Bapak Ibu ikut diskusi. Nanti selama diskusi, Bapak Ibu akan dibagi masing-masing hari untuk 1 pelajaran. Bapak Ibu bisa mempelajarinya dengan lebih detail, lebih teliti, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pelajaran yang pertama, kita akan mempelajari tentang latar belakang Paulus. Siapakah Paulus? Nah, kita akan melihat latar belakangnya ketika dia masih bernama Saulus, ya. Nama aslinya Saulus, sukunya suku Benyamin, jadi dia orang Yahudi asli dan dia adalah warga negara Romawi. Kemungkinan dia mendapatkan warga negara Romawi ini dari ayahnya, yang karena mereka tinggal di Tarsus, karena Paulus lahir atau Saulus lahir di Tarsus, karena itu adalah salah satu koloni dari Kekaisaran Romawi. Jadi kemungkinan ini hanya tafsiran ya dari beberapa buku tradisi. Kemungkinan ayah Saulus itu adalah menjadi atau merelakan diri menjadi prajurit Romawi sehingga dia mendapatkan warga negara gratis gitu ya. Karena orang Yahudi yang mau menjadi prajurit Romawi, mereka akan mendapatkan warga negara Romawi. Dan itu merupakan keistimewaan karena mereka akan mendapat banyak sekali kemudahan gitu ya. Dan ada hak-hak istimewa sebagai warga negara Romawi. Mungkin, cuman saya juga tidak bisa memastikan ya, mungkin disitulah orang tua Paulus mendapatkan warga negara Romawinya. Dan warga negara Romawi, anak-anaknya juga akan menjadi warga negara Romawi. Itu sebabnya Paulus juga menjadi warga negara Romawi. Ya, kemudian yang kedua, pendidikan Saulus. Dia adalah seorang Yahudi tulen yang sangat ketat dalam pendidikan Yudaismenya. Jadi Paulus dididik sejak kecil untuk mengenal Taurat dan mengenal tradisi Yahudi dengan sangat-sangat ketat. Itu sebabnya dia di beberapa referensi disebut sebagai anak Taurat, itu biasanya sebutan yang sebenarnya tidak terlalu umum ya, tapi itu sebutan untuk orang yang memang betul-betul menguasai kitab Taurat. Dan itu yang memang Saulus
miliki ketika dia masih kecil, bahkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya cukup kaya, dia dikirim ke Yerusalem untuk belajar di bawah guru atau Rabi Gamaliel. Itu sebabnya Paulus sangat bangga dengan keyahudiannya dan karena pendidikannya yang sangat luar biasa. Nah, tetapi karena dia tinggal di Tarsus, itu kota pendidikan ya. Jadi di Tarsus itu banyak sekali sekolah-sekolah, termasuk universitas kalau sekarang ya, universitas, sehingga pengalaman Saulus dibesarkan di kota yang berpendidikan, kota yang berbudaya, itu membuat dia punya wawasan yang cukup luas tentang Yunani atau budaya Yunani. Bahkan dia menguasai juga bahasa Yunani. Jadi Bapak Ibu, Saulus ini orang yang sangat pintar, punya pendidikan yang sangat baik sekali, dan juga sangat tekun, bukan hanya dalam agamanya, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau saudara melihat kenapa Saulus memiliki keistimewaan dan talenta yang luar biasa ini, dan kemudian akhirnya dipakai untuk pelayanan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Nah, walaupun dia punya latar belakang yang baik dan pendidikan yang baik, hidup lama Saulus bukan hidup yang membanggakan bagi dia. Walaupun dia seorang guru agama Yahudi yang sangat baik gitu ya, tetapi karena imannya yang sangat salah gitu eh, tentang kekristenan yang dia anggap sebagai satu mas atau sebagai satu aliran sesat dari kelompok Yahudi, maka Saulus membela keagamaannya dengan sangat besar dengan menganiaya orang-orang Kristen. Karena itu pertama kali Saulus muncul itu adalah ketika uh, apa Stefanus, salah satu uh, salah satu diakon yang saat itu dipilih oleh para rasul, dan dia dihukum mati karena imannya kepada Yesus Kristus, dan di situ Saulus muncul dan dia jelas tidak keberatan, bahkan dia setuju dengan kematian Stefanus yang dirajam batu karena pengikutannya kepada Kristus, dan dia yang menjaga jubah-jubah, kalau di Alkitab dikatakan di Kisah Rasul ya, dia menjaga jubah-jubah orang-orang yang merajam batu Stefanus. Jadi tanpa ya jelas dia menyetujui kematian Stefanus gitu karena pengikutannya kepada Kristus, dan itu dia lakukan dengan lebih membara lagi karena kekristenan semakin meluas, dan dia mencoba untuk menekan jumlah orang Kristen yang semakin bertambah dengan menangkapi orang-orang Kristen ini untuk dianiaya. Jadi ini adalah latar belakang keagamaan Saulus ya. Begitu getolnya, begitu semangatnya, dan begitu kesetiaannya dia kepada agama Yahudi, dia mengejar-ngejar orang Kristen dan memenjarakan banyak orang, bahkan membunuh banyak orang Kristen untuk supaya agama Kristen tidak berkembang semakin cepat. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia ketika dalam perjalanan ke Damsyik, karena dia mendengar di Damaskus juga ada banyak sekali orang Kristen mulai dimenangkan, maka dia dengan satu surat yang dia dapat dari para imam, untuk dia boleh pergi ke Damaskus dan untuk menangkapi orang-orang Kristen, dan kemudian akan dibelenggu dan dibawa ke Yerusalem untuk dihukum atau dibawa ke mahkamah agama gitu ya. Nah, disitulah dia bertemu di tengah jalan, sedang dia menuju ke Damaskus ini, dia bertemu dengan Tuhan, dan Kristus sendiri yang berbicara kepada dia. Nah, itu yang kita lihat bersama ya, pertobatan Saulus dimulai ketika dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang mencari Saulus, bukan Saulus yang mencari Tuhan. Tuhan bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kristus yang bertanya, apa yang dilakukan Saulus adalah memberikan penganiayaan bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi terutama karena iman mereka kepada Yesus Kristus, sehingga Kristuslah yang dianiaya oleh Saulus. Nah, ketika dia menjadi buta dan kemudian dituntun, orang yang gagah perkasa yang merasa sangat hebat gitu ya, ketika menjadi buta dia menjadi seperti orang yang kehilangan kekuatan fisiknya gitu dan kekuatan mentalnya, karena dia menjadi sangat down dengan keadaan dia. Kemudian dia selama 3 hari berpuasa tidak mau makan, dan Tuhan mengutus Ananias, hambanya yang setia,
untuk mengunjungi Saulus. Walaupun pertama Ananias menolak, tetapi akhirnya dia mau karena Tuhan meyakinkan dia Saulus adalah orang yang sedang Tuhan persiapkan untuk pekerjaan yang besar. Maka Ananias pergi, kemudian berdoa bagi Saulus dan memberitakan Injil kepada Saulus, dan Saulus dicelikan matanya dan kemudian dibaptis. Ya, nah, ketika sudah memiliki iman yang benar dan kesadaran yang penuh akan Kristus yang ternyata mengasihi dia dan ingin memakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, maka mulailah Paulus yang kemudian namanya mengubah namanya menjadi Paulus untuk bahasa Yunani dari Saulus. Maka Paulus mulai berkhotbah dengan bersemangat, ya. Khotbah dia intinya adalah Yesus adalah anak Allah. Ini satu pengakuan yang sangat sangat tidak diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias, tidak mau mengakui Yesus sebagai anak Allah. Tapi Saulus ketika bertobat, maka itulah yang dia beritakan kepada semua orang. Karena itu orang-orang Yahudi mulai melihat ini menjadi satu ancaman, ya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan belajar bahwa Paulus akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Injil ke seluruh dunia untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Melalui jemaat Antioquia, nanti kita akan belajar lebih banyak tentang jemaat ini. 3 kali Paulus melakukan perjalanan misinya. Ya, nanti kita akan bahas secara detail di pelajaran 2, 3, 4. Nah, masalah kemudian muncul karena apa? Orang-orang Yahudi yang mengajarkan pengajaran yang salah tentang Kristus, gitu ya. Dan akhirnya mereka karena mereka mendapatkan banyak sekali pengikut, akhirnya mereka menjadi iri hati dan ingin membunuh Saulus atau Paulus, ya, membunuh Paulus. Ya, pelajaran yang kedua tentang perjalanan misi. Jadi setelah Paulus berkhotbah dengan luar biasa, kemudian dia melihat bagaimana Tuhan memakai dia, akhirnya dia kembali ke Tarsus, dan di Tarsus dia diundang oleh Barnabas untuk join dengan dia di pelayanan Antioquia yang saat itu berkembang dengan luar biasa. Jadi jemaat Antioquia mulai berkembang dengan sangat besar sehingga Barnabas yang diutus oleh para rasul untuk mengembalakan jemaat di Antioquia merasa kewalahan. Lalu dia ingat dengan Saulus yang pernah dia temuin juga sebelumnya, karena Paulus pernah pergi ke Yerusalem dan memperkenalkan diri kepada para rasul tentang imannya yang baru, karena para rasul masih takut gitu ya, karena ini adalah Saulus yang dulu menganiaya orang Kristen. Bagaimana dia sekarang menjadi pengikut Kristus? Nah, di sanalah Barnabas bertemu dengan Paulus. Ketika Barnabas sudah ada di Tarsus, ketika sudah ada di Antioquia, dia pergi ke Tarsus untuk bertemu dengan Paulus dan mengundang dia untuk bersama-sama melayani di Antioquia. Dan melalui gereja inilah kemudian Barnabas dan Paulus diutus menjadi missionary kepada bangsa-bangsa lain melalui perjalanan misi yang mereka lakukan, yaitu perjalanan misi yang pertama. Oke? Nah, ketika Paulus mengajar di Antioquia, karena Barnabas ini seorang penggembala yang sangat baik, tetapi Paulus seorang pengajar yang baik. Jadi penggembala yang baik dan pengajar yang baik bertemu bersinergi menjadi satu kekuatan yang luar biasa, menggerakkan seluruh gereja Antioquia yang sangat dinamis ini, yang sangat reseptif terhadap Injil dan terhadap pergerakan pengabaran Injil. Maka jadilah mereka menjadi jemaat yang misioner, yang tahu tugas mereka untuk menginjili kepada banyak bangsa lain. Karena itu melalui gereja di Antioquia ini, Paulus mengajak mereka untuk mendukung pelayanan perjalanan misi Barnabas dan Paulus ini ke bangsa-bangsa yang lain. Dan luar biasa, Roh Kuduslah yang menggerakkan sebenarnya, ya. Bagaimana jemaat di Antioquia bisa mendukung. Nah, kalau saudara sedang bergumul dengan gereja yang ingin menjadi gereja yang misioner, mungkin perlu mempelajari strategi dari Paulus nih, ya, bagaimana harus mengajarkan kepada jemaat arti mengikut Yesus dan arti menjadi murid Yesus dan arti amanat agung yang diberikan oleh Kristus, sehingga seluruh jemaat diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk menggerakkan seluruh jemaat ini untuk mengutus Paulus dan Barnabas
pergi menjadi misioneri mereka. Ya. Nah, perjalanan misi mereka yang pertama adalah pertama ke Siprus. Salah satu alasannya ini pertama mereka mengunjungi dua kota ya, Salamis, Salamis dan Pafos. Ini adalah Siprus ini adalah pulau di mana Barnabas dilahirkan. Itu sebabnya mereka memilih tempat ini karena Barnabas tahu persis keadaan dari pulau ini, sehingga Paulus pun mengikut Barnabas untuk pergi menginjili ke pulau di mana dia dilahirkan. Ya, di sana penginjilan berhasil dengan luar biasa. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Perga, kemudian ke Antiok. Nah, kalau saudara lihat ya, ada dua nama Antiok di Kisah Para Rasul. Saudara harus membedakan karena ada dua kota yang namanya Antiok. Ya, Antiok yang pertama itu adalah di daerah timur, tempat jemaat Antioquia, di mana dulu orang Kristen pertama disebut sebagai Kristen, gitu ya. Dan satu lagi di Pisidian. Di Pisidia ini ada nama kota Antiok juga. Jadi ini adalah kota-kota yang dikunjungi oleh Paulus dan Barnabas di misi yang pertama. Jadi mereka pergi ke bangsa-bangsa lain, walaupun pada awalnya mereka pergi dahulu mengunjungi orang-orang atau sinagog orang-orang Yahudi. Nah, ketika orang-orang Yahudi mendengar Injil, ada yang menolak, ada yang menerima. Untuk mereka yang menolak, maka Paulus dan Barnabas tahu mereka harus juga pergi ke bangsa-bangsa yang lain, bukan hanya ke orang Yahudi saja. Jadi di setiap penginjilannya, Paulus selalu pertama adalah pergi ke orang-orang Yahudi dulu, baru kemudian mereka menjangkau bangsa-bangsa yang lain, gitu ya. Ya, rupanya itu adalah strategi karena apa? Karena Paulus sangat kenal dengan orang Yahudi, bukan berarti orang Yunani atau bangsa-bangsa lain di nomor dua, kan bukan. Ini hanya masalah strategi. Karena Paulus orang Yahudi, maka Paulus pasti akan lebih dahulu diterima oleh orang Yahudi. Dari situ Paulus melihat keadaan daerah itu kemudian mulai menginjili ke tempat-tempat yang lain. Ya, jadi ke Asia Kecil, ke Listra. Nah, setelah Paulus mengunjungi tempat-tempat ini, maka banyak sekali orang sudah dimenangkan. Banyak sekali mujizat yang dilakukan juga oleh Rasul Paulus. Tetapi efek samping dari penginjilan yang luar biasa bagi orang-orang Yahudi maupun orang Yunani yang dimenangkan oleh Paulus, banyak sekali orang Yahudi yang iri hati. Nah, mulailah di sini timbul masalah. Nah, saudara, Listra ini adalah kota di mana Timotius ada di situ. Karena pertama kali Paulus bertemu dengan Timotius ada di Listra pada perjalanan penginjilan dia yang pertama. Ya, nah kemudian kembali ke Antiok. Nah ini satu hal yang juga luar biasa, strategi misi yang paling bagus. Ketika pergi ada gereja yang mengutus. Tetapi setelah pergi mereka harus kembali ke gereja yang mengutus untuk melaporkan hasil yang luar biasa yang Allah lakukan, yaitu membuka pintu-pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Setiap kali Paulus pergi dan pulang dari perjalanan misi, pertama yang dia tuju adalah kembali ke Antioquia, melaporkan kepada jemaat yang mengutusnya tentang hasil dari pelayanan mereka. Itu saya kira hal yang sangat baik yang sekarang dilakukan oleh banyak gereja juga ya. Oke, nah saudara, ketika Paulus dan Barnabas pergi penginjilan misi pertama, ketika pulang, rupanya kegembiraan itu tercampur dengan masalah apa? Masalah yang muncul di gereja di Antioquia. Karena ketika Paulus pergi, ternyata ketika kembali, ada orang-orang Yahudi yang mengajarkan pengajaran sesat, yaitu mengatakan bahwa orang Kristen yang bukan Yahudi, ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka harus terlebih dahulu proselyte atau melakukan apa? Melakukan upacara, bukan upacara ya, tapi melakukan pengalihan dari agama yang lama atau dari orang Yahudi, ya orang Yunani ke tradisi Yahudi dulu, yaitu disunat dan mengerti Taurat dan lain-lain gitu ya. Baru kemudian menjadi Kristen. Nah, Paulus melihat ini, loh kok ketika pulang bagaimana ini gereja Antioquia yang yang sudah baik dulunya gitu, ketika ditinggal ternyata ada pengajar sesat yang mengajarkan hal yang tidak benar ini. Bahkan orang-orang
Kristen yang bukan Yahudi dipaksa untuk disunat. Ya, karena itu Paulus menjadi sangat geram dan sangat marah karena itu bukan kebenaran yang dia tahu dari Kristus gitu ya. Kemudian masalah ini Paulus clearkan dengan jemaat Antioquia, lalu Paulus juga melihat ini mungkin akan muncul di tempat-tempat lain, maka Paulus pergi ke Yerusalem melaporkan itu kepada para rasul, dan ketika para rasul menyadari keadaan ini dan memang itu benar terjadi juga di tempat lain, maka mereka melakukan sidang Yerusalem yang pertama. Dan di situ kasus ini dibahas, dan hasil dari sidang itu memutuskan bahwa orang Yahudi tidak perlu menjalankan tradisi Yahudi, orang bukan Yahudi atau orang Yunani atau orang bangsa lain tidak perlu menjalankan tradisi Yahudi untuk diselamatkan. Nah, itu saudara akan melihat dari beberapa surat ya, baik itu di Galatia, juga ada kasus itu dan ada di beberapa jemaat yang lain, ya, terutama di Galatia. Ya, itu tadi perjalanan misi Paulus yang pertama selesai, kemudian masuk ke perjalanan misi yang kedua. Nah, setelah beberapa, mungkin antara 1 tahun ya, Paulus kembali ke Antioquia, menguatkan jemaat ini, memberi pengajaran kepada jemaat Antioquia. Kemudian Paulus menyadari pentingnya dia harus kembali ke jemaat-jemaat di luar Antioquia yang dia injili pada perjalanan misi yang pertama untuk di follow up gitu ya. Gimana mereka sekarang? Nah, ini merupakan salah satu strategi yang saya kira sangat bagus sekali ya. Dan itu adalah penginjilan atau pelayanan misi yang bertanggung jawab. Ya, karena apa? Mengunjungi kembali gereja-gereja yang sudah dilayani, ditengok lagi apakah penginjilan yang kemarin lakukan itu sekarang sudah berkembang dan kalau berkembang sampai di mana? Adakah masalah? Adakah hal-hal yang masih harus diluruskan? Dan bagaimana menyemangati gereja ini semakin lagi melakukan penginjilan ke bangsa-bangsa yang lain. Nah, ketika Paulus mengajak Silas, yuk kita kembali ke gereja-gereja yang di misi pertama kita sudah kunjungi. Kita tengok mereka, bagaimana keadaan mereka. Barnabas setuju, maka mereka pergi kembali. Nah, ketika kembali ke gereja-gereja yang sudah dilayani ini, Paulus bertemu lagi dengan Timotius. Nah, Timotius yang sudah dimenangkan bertumbuh dengan luar biasa dan akhirnya melalui fakta yang Paulus lihat bahwa Timotius imannya bertumbuh dengan luar biasa, maka dia diundang untuk ikut perjalanan misi Paulus yang kedua ini. Jadi jemput Paulus lalu kemudian dibawa mengunjungi pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, kemudian Paulus dari tempat-tempat yang dia sudah kunjungi sebelumnya menengok mereka dan menguatkan mereka, akhirnya Paulus pergi ke Galatia dan di Troas. Nah, ini adalah salah satu perjalanan yang sangat momentum yang sangat bagus sekali karena di Troas ini kita melihat Paulus diberi penglihatan oleh malaikat, orang yang sedang melambai-lambai di Makedonia di seberang pulau untuk pergi ke Makedonia dan memberitakan Injil di sana. Nah, ini merupakan satu akhirnya kita melihat ya, ini adalah penginjilan Paulus yang sangat full penuh pimpinan dari Roh Kudus. Paulus tuh maunya pergi ke sini, tapi Roh Kudus bilang jangan ke sana. Paulus taat gitu ya. Itu bahkan terjadi 2 kali. Paulus ingin pergi ke Asia yang lain, tapi ternyata Roh Kudus berkata jangan gitu ya. Dan salah satu cara meyakinkan Paulus adalah malaikat memberikan penglihatan bagi Paulus atau melalui mimpi. Paulus melihat orang Makedonia yang melambai-lambai dan meminta mereka untuk pergi ke daerah mereka untuk menolong mereka. Jadi akhirnya Paulus pergi ke Galatia dan Troas. Ya, nah perjalanan ini mendorong berikutnya karena ini masih di Asia ya. Troas itu kalau sudah lihat di peta itu masih di Asia Barat. Dari Troas inilah Paulus melihat Tuhan membuka jalan untuk pergi ke Eropa. Sehingga Paulus melihat di dalam misi perjalanan kedua ini, Paulus melebarkan pelayanannya merintis jemaat di Eropa, yaitu di Filipi. Di Filipi, Paulus bertemu dengan Lydia, penjual kain ungu, dan merintis jemaat gereja Filipi di sana, dan
juga selain keluarga dan seluruh teman-teman dari Lydia yang dia kumpulkan untuk mendengar Paulus berkhotbah, karena Paulus sebenarnya berkunjung ke Filipi dan mau pergi ke kota berikutnya, tetapi karena Paulus melihat antusiasme Lydia dan seluruh keluarganya, seluruh teman-temannya yang datang mendengarkan dia, akhirnya Paulus tinggal 3 hari di Filipi dan benar-benar Paulus melihat jemaat ini siap untuk menjadi jemaat yang bisa dilayani di Filipi, maka Paulus membuka pelayanan di gereja di Filipi. Selain keluarga Lydia, karena di Filipi ada huru-hara, Paulus kemudian dan Barnabas ya ditangkap oleh oleh penduduk di sana, akhirnya dipenjara. Kemudian Paulus ternyata Tuhan memberikan mukjizat sehingga kepala penjara pun boleh dimenangkan oleh Paulus, gitu ya. Kemudian setelah itu pergi ke Tesalonika dan banyak juga orang dimenangkan di sana. Dan ini membuat orang-orang Yahudi sangat marah karena banyak sekali orang Yahudi yang berpindah menjadi orang-orang Kristen. Nah, di sana Paulus diusir dan ketika diusir maka Paulus pergi ke Berea. Di Berea juga Paulus mengajar kitab suci kepada banyak orang Berea dan banyak orang dimenangkan dan bahkan orang-orang Berea ini sebenarnya adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengenal kitab suci Perjanjian Lama. Ketika Paulus menjelaskan itu mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Perjanjian Lama itu dipelajari dengan sangat baik sehingga melihat bagaimana Perjanjian Lama ini membuka satu pandangan yang sangat luar biasa di antara orang-orang Yahudi bahwa Kristus sudah hadir, perjanjian baru sudah dibukakan oleh Allah untuk mereka melihat penggenapan dari perjanjian lama. Nah, orang Berea banyak sekali yang percaya juga, tetapi juga orang-orang Tesalonika tidak terima pergi ke Berea karena melihat di Berea pun banyak orang Yahudi juga dimenangkan. Akhirnya mereka meminta untuk Paulus dan Barnabas untuk diusir keluar dari Berea. Kemudian Paulus karena yang dianggap pemimpin adalah Paulus, maka Pauluslah yang diusir kemudian dia pergi ke Athena dengan ditemani oleh orang untuk diantar ke pelabuhan kemudian pergi ke Athena. Nah, sedangkan yang lain tinggal di Berea dan melanjutkan pelayanan di Berea. Nah, di Athena ketika Paulus melihat kota itu, maka sedihlah hatinya karena melihat banyak sekali orang-orang menyembah berhala. Dan di antara berhala-berhala atau patung-patung yang mereka sembah, mereka melihat ada satu patung yang disebut sebagai Allah yang tidak dikenal. Nah, di sanalah Paulus melihat ini sebagai entry untuk masuk menginjili orang-orang di sana. Dan Paulus berdebat, memberikan penjelasan-penjelasan tentang Allah Yesus Kristus yang dipercaya oleh Paulus. Ada orang yang percaya, tetapi ada orang juga yang tidak percaya. Bagi orang-orang percaya ini, Paulus memberikan pengajaran bagi mereka, dan dia meminta supaya teman-temannya datang bersama dengan dia ke Athena. Nah, setelah di Athena mereka semuanya, termasuk Timotius dan juga yang lain, berangkat ke Korintus. Dan ketika di Korintus, Paulus melihat banyak sekali orang Yahudi dimenangkan. Bahkan termasuk perkenalan dia yang pertama dengan orang Yahudi, yaitu suami istri Priscilla dan Aquila di sana. Dan Priscilla dan Aquila begitu sangat reseptif dengan Injil, dan kemudian mereka menjadi orang Kristen, dan mereka diajak bersama-sama melayani oleh Paulus untuk melayani orang-orang bertobat baru. Ya, kemudian Paulus melihat pentingnya jemaat ini ditumbuhkan dengan baik karena mereka tumbuh di satu kota yang penuh dengan dosa. Kota Korintus adalah kota penyembah berhala, bukan hanya sekedar penyembah berhala, tapi Korintus adalah kota yang penuh dosa karena penyembahan berhala mereka adalah melalui hubungan seks yang dilakukan oleh para para pelacur yang ada di kuil-kuil gitu ya. Nah, kemudian Paulus melihat pentingnya dia betul-betul mengokohkan jemaat ini untuk menjadi jemaat yang kuat. Akhirnya dia tinggal di sana selama 18 bulan. Jadi kalau saudara ingin tahu tentang Korintus, silakan baca surat Paulus kepada Korintus ya. Nah, akhir perjalanan misi yang kedua bersama Priscilla dan Aquila,
Paulus mengakhiri perjalanan misi keduanya dan berkunjung ke Efesus. Ya, eh, di Efesus inilah Paulus mulai melihat kesempatan pelayanan yang luar biasa. Lalu dia tinggalkan Aquila, Priscilla, dan Aquila di Efesus. Tetapi Paulus pergi melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem karena Paulus membawa sumbangan yang diberikan oleh orang-orang Korintus untuk dibawa ke Yerusalem kepada jemaat di Yerusalem yang saat itu sedang mengalami kelaparan dan kesulitan. Ya, oke. Kita akan masuk ke perjalanan misi Paulus yang ketiga, yaitu kunjungan Paulus ke Efesus dan juga wilayah Asia yang lain. Ya, saudara, sekali lagi Paulus melihat ini merupakan satu perjalanan yang sangat luar biasa. Paulus sekali lagi diingatkan untuk follow up, mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah ditinggalkan dan ingin melihat lagi bagaimana mereka berkembang. Jadi Paulus pergi ke gereja-gereja yang sudah dirintis di perjalanan-perjalanan misi sebelumnya, dan setelah itu Paulus melihat kepentingan untuk dia pergi juga meluaskan pelayanannya. Salah satunya adalah ke Efesus, dan di Efesus ini Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang sebelumnya menyembah kepada dewa-dewa Artemis. Dan ketika dimenangkan, gereja ini apa namanya eh, menampung banyak sekali petobat baru, dan akhirnya Paulus dengan hati yang penuh sukacita memberikan investasi waktu dan tenaga untuk ada di gereja ini selama 3 tahun. Ini adalah gereja satu-satunya gereja yang diopeni, dipelihara Rasul Paulus dengan cukup lama, yaitu 3 tahun. Ya, kalau di Korintus hanya mungkin 1,5 tahun, tapi di Efesus 3 tahun. Jadi ini adalah gereja yang sangat dekat sekali dengan Paulus, mengenal Paulus luar dalam karena 3 tahun Paulus ada di sana. Nah, kemudian ketika Paulus harus pergi, akhirnya Paulus pergi mengunjungi Makedonia. Jemaat-jemaat yang dulu dirintis oleh Paulus berkembang dengan sangat baik, yaitu jemaat Filipi dan juga jemaat Korintus. Nah, dia sempat berhenti juga di Troas untuk mengajar di sana dan juga bertemu terakhir karena dia akan pergi ke Yerusalem, maka dia meminta penatua-penatua Efesus untuk menemuinya dia di pelabuhan ketika dia akan naik kapal pergi meninggalkan wilayah itu, dan di situ terjadi pertemuan yang sangat sangat mengharukan, karena orang-orang yang sudah dilayani Paulus selama 3 tahun ini tahu persis Paulus akan pergi ke Yerusalem, dan itu mungkin adalah terakhir kalinya mereka akan melihat Paulus. Bapak gereja mereka yang mendirikan gereja mereka akan pergi selama-lamanya dan mereka tidak akan bertemu. Maka mereka melakukan pertemuan perpisahan, doa bersama di pelabuhan itu, dan mereka sangat terharu dan mereka saling menangis karena tahu bahwa inilah akhir mereka akan bertemu dengan Paulus, ya. Nah, perjalanan Paulus kemudian adalah perjalanan yang sangat penuh tantangan, bukan hanya untuk menangani masalah orang Yahudi, tapi Paulus juga masih terus dengan usaha yang luar biasa menginjili kepada orang-orang yang bahkan orang-orang yang menolak dia. Jadi orang-orang sebenarnya ketika bertemu dengan orang Efesus, bertemu dengan orang-orang di Troas dan beberapa tempat lain, mereka sebenarnya sudah memperingatkan Paulus, jangan pergi ke Yerusalem. Karena orang di Yerusalem sudah menunggu kamu dan mereka akan membunuh kamu. Tetapi Paulus berkata, pelayananku sudah selesai, sekarang aku tidak ada yang aku takuti. Kalau Tuhan panggil Paulus untuk kembali kepada Tuhan, Paulus sudah siap, gitu ya. Nah, karena itu Paulus berkata dia tidak takut, dia harus pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem dia senang sekali bertemu dengan orang-orang Yerusalem yang sudah lama sekali tidak berjumpa, untuk Paulus bisa menceritakan tentang penjangkauan yang dia lakukan kepada bangsa-bangsa lain. Karena orang-orang Yahudi di Yerusalem itu masih, dalam tanda kutip ya, masih cukup tertutup. Pikiran mereka hanya kepada orang-orang Yahudi gitu ya. Walaupun mereka sudah mulai dengar, mulai tahu, tetapi tetap
mereka perlu mendengar Paulus menceritakan bagaimana Tuhan membuka jalan bagi orang-orang bangsa lain untuk mendengar Injil. Maka di sanalah Paulus memberitakan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang sudah percaya pada Kristus untuk percaya dengan 100% bahwa Allah sudah membuka pintu-pintu bagi bangsa lain, bukan hanya orang Yahudi, supaya superioritas orang Yahudi itu semakin dikikis karena Tuhan tidak memandang bulu. Kepada bangsa-bangsa lain pun Tuhan mengasihi mereka. Ya. Nah, tetapi bagaimana juga orang-orang Yahudi, bahkan orang Yahudi Kristen yang sudah percaya kepada Kristus dan mereka yang masih rajin memelihara hukum Taurat, masih memegang erat tradisi hukum Taurat, mereka masih sulit untuk melepaskan itu. Sehingga mereka membuat ajaran bahwa orang Yahudi, orang non-Yahudi yang ingin menjadi Kristen, mereka harus menjadi orang Yahudi lebih dahulu. Mengikuti tradisi Yahudi, memelihara hukum Taurat, baru mereka betul-betul akan sempurna menjadi pengikut Kristus. Tetapi Paulus tidak setuju dengan itu. Bahkan akhirnya mereka menuduh Paulus mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat. Dan kita tahu Paulus tidak pernah bertentangan dengan hukum Tauratnya, tetapi itu cara mereka untuk menjebloskan Paulus untuk ditangkap. Dan akhirnya Paulus juga diakali gitu ya, dan dituduh bahwa dia sudah membawa empat orang orang empat orang yang bukan orang Yahudi masuk ke dalam bait Allah, dan itu artinya Paulus sudah menajiskan bait Allah, padahal Paulus tidak melakukan itu, tetapi itulah tuduhan yang diberikan kepada Paulus sehingga Paulus ditangkap. Nah, Paulus ditangkap, orang-orang Yahudi dengan tuduhan-tuduhan palsunya itu mendorong pasukan Romawi untuk menangkap dia. Dan ketika Paulus akan dibawa ke Mahkamah Agama, Paulus meminta izin kepada pasukan Romawi untuk dia boleh berbicara kepada orang Yunani dan Yahudi yang ada di situ. Pertama dia berbicara dalam bahasa Ibrani, kemudian dia juga berbicara dalam bahasa Yunani. Atau kebalikannya ya, Yunani dulu baru Ibrani. Nah, dengan itu orang-orang sangat terkejut betapa ahlinya Paulus dengan tradisi Yahudi, dan juga bagaimana dia begitu punya konviksi yang luar biasa tentang Kristus sebagai anak Allah dan Mesias. Mereka mendengar itu, tetapi ada yang menolak, ada juga yang menerima. Nah, ketika akan dibawa ke Mahkamah Agama, Paulus meminta mereka untuk diadili. Ketika mereka para prajurit ini karena takut kepada orang-orang Yahudi, akhirnya berjanji dia akan menyiksa atau menyesah Paulus dan akan dibawa ke Mahkamah Agama. Tetapi sebelum disiksa, Paulus berkata kepada mereka, apakah kamu akan berani menyiksa orang warga negara Romawi tanpa diadili? Nah, karena itu mereka terkejut, mereka tidak tahu bahwa Paulus adalah warga negara Romawi. Karena itu mereka tidak menyiksa Paulus, tapi kemudian dibawa ke Mahkamah Agama. Di Mahkamah Agama terjadi huru-hara besar, ini di hadapan Sanhedrin. Paulus mendapat marah besar dari Ananias karena ucapan yang diucapkan oleh Paulus, gitu ya. Nah, banyak sekali orang Farisi dan orang yang Yahudi yang juga ikut dalam pengadilan di depan imam besar Ananias itu. Nah, di dalam kehadiran mereka itu Paulus ucapan-ucapan Paulus juga membuat kedua kelompok ini menjadi berdebat, gitu ya, karena orang Farisi dan orang Saduki punya teologi yang berbeda. Nah, di saat-saat yang sangat genting ini Tuhan menghiburkan Paulus karena dia sempat dipenjara, karena setelah di dalam pengadilan itu Paulus dinyatakan bersalah karena tuduhan-tuduhan dia, dan Paulus melalui firman yang diberikan oleh Roh Kudus, Paulus tahu bahwa cepat atau lambat dia akan pergi ke Roma untuk bersaksi. Ya, ini menjadi satu keyakinan bahwa Paulus tidak akan lepas dari penjara lagi. Ya, nah sekalipun Paulus selamat dari Yerusalem, karena akhirnya Paulus dibawa ke Kaisarea untuk diadili oleh Felix. Ya, nah kemudian ketika diadili di depan Felix, Felix tidak cukup tahu masalah yang dihadapi,
Dan ketika dia tanya segala macam dan melihat bahwa Paulus tidak ada salah, terkhusus dengan aturan-aturan Romawi, maka seharusnya Paulus dibebaskan oleh Felix. Tapi karena Felix ini orang yang pelin-pelan dan juga orang yang takut kepada orang-orang Yahudi, maka dia tidak membebaskan Paulus. Bahkan dipenjarakan di sana untuk cukup waktu yang sangat lama sekali, gitu ya. Jadi setelah Paulus melakukan perjalanan sangat sangat intensif sekali ke semua perjalanan misinya, dan kemudian akhirnya dia kembali ke Yerusalem dengan keadaan yang sangat frustrasi gitu ya, karena masalah-masalah yang dia hadapi. Tetapi puji Tuhan Paulus tidak frustrasi, walaupun kondisi membuat dia frustrasi, tetapi dia sendiri tidak frustrasi secara iman dan secara emosinya. Paulus tetap teguh di dalam imannya dan mengabarkan Injil dimanapun dia berada, termasuk di penjara. Nah, ada mungkin dari kita pertanyaan ya, karena akhirnya Paulus di penjara cukup lama di sana. Mengapa Tuhan izinkan Paulus di penjara demikian lama? Nah, ini adalah satu kutipan yang saya kira kita sangat kenal gitu ya, saudara-saudaraku. Aku ingin kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi padaku justru telah membawa kemajuan bagi Injil. Sehingga seluruh pengawal istana dan semua orang lain tahu bahwa aku dipenjara karena Kristus. Ya, ini satu ucapan yang saya kira menguatkan kita semuanya. Nah, akhir hidup Paulus, bacaan 5, Paulus akhirnya diadili terus-menerus setelah dengan Felix sebelumnya, sekalipun menang dalam persidangan, tetap Felix tidak membebaskan dia. Akhirnya Felix diganti, karena dia kan pemuka pejabat saat itu ya. Kemudian akhirnya Kaisar mengganti Felix dengan Festus. Nah, ketika Festus mulai memerintah di daerah itu, di Kaisaria, akhirnya Paulus diadili kembali karena orang Yerusalem masih ngotot gitu ya, karena dengan Felix mengatakan tidak ada kesalahan, maka dibawa kepada Festus. Nah, Festus juga tidak terlalu tahu urusan agama, karena ini kan masalah orang Yahudi dan pelanggaran yang dituduhkan adalah pelanggaran agama. Karena itu Paulus diadili oleh Festus. Festus pun tidak mendapatkan kesalahan, tetapi tidak juga bisa tidak bisa membebaskan Paulus. Akhirnya Festus berkata, kalau begitu karena ini urusan agama, kamu akan aku bawa ke Yerusalem untuk menghadap mahkamah agama. Wow, karena Paulus sudah tahu betul apa yang akan terjadi kalau dia kembali Yerusalem, pasti dia akan diremuk dan pasti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, maka akhirnya dia naik banding. Nah, ketika naik banding artinya dia harus pergi ke Kaisar di Roma. Karena itu Festus, wow, kalau dia dibawa ke Kaisar, aku harus punya tuduhan yang jelas nih. Nah, dia sangat frustrasi karena Festus tidak mendapatkan kesalahan apapun. Nah, kebetulan pada saat itu ada kunjungan dari Agripa, pembesar juga yang saat itu datang ke Kaisaria. Kemudian ketika Festus melaporkan ke Agripa, Agripa setuju dia akan bertemu dengan Paulus. Nah, justru di saat inilah Paulus bersaksi dengan luar biasa di depan Agripa. Bahkan Agripa berkata, hampir saja kamu menjadikan aku orang Kristen. Jadi sama juga Agripa tidak menemukan kesalahan apapun dari Paulus, tetapi karena Paulus sudah naik banding, maka Agripa berkata, kalau kamu tidak naik banding, kamu bisa bebas. Tetapi karena kamu sudah naik banding, maka kamu harus pergi ke Roma. Nah, inilah akhirnya Paulus pergi ke Roma untuk menjalankan pengadilan naik banding. Ya, dia ke Roma diantar oleh Lukas dan Aristarkus. Dan di sana di dalam perjalanan, walaupun Paulus sudah memperingatkan para awak kapal bahwa akan ada badai dan lebih baik aku menunggu, tetapi para awak kapal tidak mau dan akhirnya tetap pergi. Dan ketika pergi betul di tengah jalan badai yang luar biasa besar menghancurkan kapal, tetapi Tuhan menyelamatkan semua yang ada di kapal. Saudara harus membaca sendiri kisah ini di Kisah Rasul ya. Sesampainya di Roma, Paulus gembira karena ada keluarga di Roma yang mengunjungi Paulus. Nah, setelah itu Paulus cukup lama di penjara di Roma. Walaupun semua tahanan yang lain dikembalikan ke penjara,
Paulus mendapat keistimewaan. Dia ditahan dengan tahanan rumah. Dia sewa sebuah rumah dan dia tinggal di situ walaupun dengan rantai ya. Jadi dia di rumahnya sendiri dengan dirantai dan ada penjaga prajurit. Uh, tetapi Paulus boleh menerima banyak orang datang ke rumah tahanannya dia itu. Dan di sana Paulus banyak sekali mengajar selama dua tahun dan Tuhan melipat gandakan orang-orang yang ada di rumah untuk mengerti tentang Injil dengan lebih baik. Nah, saudara tahu sendiri Nero adalah kaisar yang sangat jahat dan dia sangat benci juga dengan orang-orang Kristen. Akhirnya Nero membuat huru-hara, membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen sebagai penyebabnya. Dan disinilah akhirnya Paulus betul-betul apa namanya Paulus dan orang-orang Kristen menjadi kambing hitam gitu ya. Masalah itu dan banyak sekali orang Kristen yang mati terbunuh karena kekejaman Nero. Nah, akhirnya Paulus ditangkap lagi dan dinyatakan bersalah dan akhirnya dia dimasukkan ke penjara bawah tanah dan kemungkinan ini adalah penjara yang paling mengerikan pada saat itu ya. Dan Paulus ada di sana dan kemudian keputusan diberikan bahwa Paulus bersalah dan akhirnya dari cerita tradisi Alkitab tidak ada ya, tetapi di cerita tradisi termasuk Eusebius apa namanya mengatakan bahwa akhirnya Paulus mati di Roma, mati syahid atau martir karena dia dipenggal kepalanya. Gitu ya. Nah, saudara, dari seluruh kehidupan Paulus yang banyak sekali ini cerita saya cuma sebagian kecil dari apa yang seharusnya terjadi, seharusnya saudara dengar ya. Saudara harus membaca kitab kisah para rasul dan saudara harus membaca modul dan lebih lagi saudara harus membaca surat-surat Rasul Paulus ke kota-kota atau ke jemaat-jemaat yang dikunjungi oleh Paulus ya. Nah, saudara kalau melihat keseluruhan ini dampak kehidupan Paulus bagi Kristen sangat besar dan sangat luar biasa. Mungkin selain Tuhan Yesus, Paulus adalah orang paling penting di dalam seluruh apa namanya seluruh sejarah kekristenan ya. Dia yang menulis 13 surat yang sudah menjadi kanon dan melalui dia kita semuanya melihat pelayanan misi yang luar biasa. Jadi ada 3 hal yang kita akan bicarakan bersama. 1, semangat misi. 2, kontribusi teologis. Dan 3 adalah warisan dan teladan hidup. Dari Asia sampai Eropa, saudara melihat Paulus merintis jemaat-jemaat dengan sangat luar biasa. Semangat misinya untuk menginjili, membawa nama Kristus ke bangsa-bangsa lain itu besar sekali. Dan akhirnya Paulus menyebarkan Injil ke berbagai konteks, baik itu konteks budaya, konteks agama, konteks geografis, memenangkan mereka. Dan ini menjadi model pelayanan misi Kristen bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia sampai sekarang. Kenapa kita menginjili? Kenapa kita menjadi misionaris? Salah satunya adalah karena Paulus yang telah mengajarkan itu melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang surat-surat yang dia tuliskan. Betapa pentingnya menjalankan amanat agung bagi bangsa-bangsa. Yang kedua, kontribusi teologis. 13 surat Paulus menjadi kanon Alkitab dan mengandung wawasan teologis yang mendalam dan pemikiran Kristen yang luar biasa yang kita simpan sampai sekarang. Selama berabad-abad kita membaca firman Tuhan dan melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan melalui Paulus. Ya. Yang ketiga adalah warisan dan teladan hidup. Komitmen Paulus terhadap Yesus Kristus telah mengilhami dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, untuk orang-orang Kristen tetap setia. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, penganiayaan, kita tetap mengabarkan Injil. Saudara, kenapa orang-orang di Cina, orang-orang Kristen di Cina mau berkorban, bahkan mau dianiaya demi Kristus? Kenapa orang-orang di Arab, kenapa orang-orang di manapun di seluruh dunia ini, gitu ya, mau mengabarkan Injil dan mau menderita bagi Kristus? Karena kita melihat teladan Paulus yang luar biasa dalam hidupnya. Oke, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan beberapa ayat yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Banyak sebenarnya ya, tapi saya akan hanya mengambil 2 saja. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Akan tetapi, jika aku harus hidup dalam tubuh ini, berarti aku akan bekerja menghasilkan buah. Jadi saudara, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata istirahat bagi Paulus. Terus bekerja menghasilkan
buah bagi kebenaran firman Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan istirahat kepada Paulus untuk dipenjara, tapi di penjara pun Paulus bekerja. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, kiranya ini boleh menjadi teladan bagi kita. Nah, Paulus juga mengajak kita semuanya, jadilah orang-orang yang menuruti teladanku, seperti aku juga menjadi teladan melalui Kristus atau terhadap Kristus. Jadi, Paulus mengajak, teladani aku seperti aku meneladani Kristus. Gitu ya. Itu kata-kata yang sangat bagus banget gitu ya. Bukan berarti kita mengabaikan diri, mengabaikan hamba-hamba Tuhan ya. Karena banyak orang, yang penting kamu lihat Kristus saja, nggak usah lihat aku. Itu nggak betul ya. Paulus sendiri mengatakan, kamu boleh meneladani aku. Artinya kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita harus berani seperti Paulus berkata, teladani aku, karena aku hidup menghindari dosa, aku hidup sungguh-sungguh bagi Kristus, itu harus bisa dilihat oleh orang banyak. Ikuti teladanku seperti aku meneladani Kristus. Kristus jelas harus menjadi teladan utama, tapi bukan berarti kita tidak. Kita juga harus menjadi teladan bagi orang banyak, terutama orang-orang yang kita layani. Gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk perhatian Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin Bapak Ibu membaca modul karena di modul jauh lebih banyak penjelasannya daripada yang saya berikan.